QRIS kini menjadi fenomena baru dalam peta ekonomi digital Asia Tenggara. Rekor transaksi lintas negara yang melonjak, terutama di koridor Indonesia-Malaysia, menciptakan dinamika ekonomi yang tidak lagi bisa diabaikan. Mulai dari warung, restoran, hotel, minimarket, hingga pusat perbelanjaan di Malaysia, kini menerima QRIS karena tingginya permintaan wisatawan Indonesia. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah dominasi QRIS mulai menggeser posisi Malaysia sebagai hub keuangan ASEAN? Penasaran kisah selengkapnya? Dengerin ceritaku sampai selesai. Sistem pembayaran berbasis kode QR milik Bank Indonesia, QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, diluncurkan pada 17 Agustus 2019 sebagai bagian dari visi besar nasional untuk mentransformasi sistem pembayaran domestik, inklusif, efisien, dan digital. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, QRIS tidak lagi berhenti di dalam negeri. Melalui agenda integrasi antar bank sentral ASEAN serta kerjasama lintas negara, QRIS dilengkapi fitur pembayaran lintas batas, cross-border. Seiring ekspansi itu, QRIS telah terintegrasi secara resmi dengan sistem QR di beberapa negara, termasuk Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan memasuki wilayah di luar ASEAN seperti Jepang per 2025. Transformasi ini menunjukkan bahwa apa yang dimulai sebagai infrastruktur domestik berubah menjadi instrumen ekonomi digital regional, dengan implikasi tidak hanya pada kemudahan transaksi, tetapi pada peta pengaruh ekonomi di Asia Tenggara. Pada 3 Desember 2025 di Penang, Malaysia, dalam acara promosi destinasi wisata Indonesia dan pemanfaatan kerjasama QR Cross-Border Payment yang diadakan oleh Konsulat Jenderal RI, Kepala Perwakilan BI di Singapura, Widi Agustin, secara resmi menyatakan bahwa transaksi QRIS lintas negara antara Indonesia dan Malaysia kini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Menurut data BI, periode Januari-September 2025 mencatat lebih dari 3,4 juta transaksi inbound dari Malaysia ke Indonesia dengan nilai mencapai 775 miliar rupiah. Di sisi lain, transaksi outbound dari Indonesia ke Malaysia sebanyak 516 ribu transaksi dengan nilai total 178 miliar rupiah. Sebelumnya, pada Juni 2025, Gubernur BI Peri Warjio mengumumkan bahwa total transaksi QRIS antar negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand, telah mencapai 1,66 triliun rupiah. Dengan data tersebut, koridor Indonesia-Malaysia muncul sebagai epicentrum dominasi QRIS di kawasan, sebuah fakta yang secara signifikan menggeser posisi sistem pembayaran lain di ASEAN. Angka-angka besar tersebut bukan sekadar statistik, mereka menggambarkan perubahan real dalam cara orang bertransaksi, berbelanja, dan bepergian. Di Malaysia, mulai dari warung kecil, restoran, hotel, minimarket, hingga pusat perbelanjaan besar, banyak merchant kini menerima pembayaran via QRIS sebagai respons langsung terhadap tingginya permintaan dari wisatawan dan konsumen asal Indonesia. Sistem QR lokal Malaysia seperti Duit Now QR yang sebelumnya dominan di ranah pembayaran domestik, kini harus berbagi ruang dengan QRIS. Merchant-merchant memilih QRIS karena dianggap lebih familiar oleh konsumen Indonesia, lebih efisien, dan tanpa repot konversi mata uang. Fenomena ini bukan hanya soal kenyamanan teknis, ini soal arus uang digital Indonesia yang mengalir ke ekonomi Malaysia dengan skala masif, menciptakan dampak langsung terhadap pergeseran pola konsumsi, distribusi daya beli, dan pengaruh ekonomi lintas perbatasan. Dominasi QRIS di koridor Indonesia-Malaysia menandai babak baru persaingan sistem pembayaran dan ekonomi digital di Asia Tenggara. Dengan QRIS, Indonesia tidak sekadar mengekspor teknologi, melainkan memperluas soft power ekonomi digitalnya. Fakta bahwa QRIS lintas negara sudah terhubung dengan beberapa negara, Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, menunjukkan bahwa Indonesia mengusung strategi deliberate, menggunakan standar nasional untuk memperkuat kedaulatan finansial dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global atau mata uang asing. Dalam jangka panjang, ketika lebih banyak negara ASEAN bergabung, Indonesia bisa berpotensi menjadi pusat lalu lintas transaksi mikro, pariwisata, dan perdagangan retail ASEAN,
posisi yang selama ini lekat pada pusat keuangan tradisional seperti Malaysia atau Singapura. Namun, dominasi KRIS juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis dan tantangan serius. Apakah dominasi ini menggantikan sistem lokal secara sehat atau menciptakan ketergantungan asimetris? Ketika merchant di Malaysia lebih memilih QRIS daripada sistem lokal seperti DuitNow QR, ini bisa mengikis kedaulatan pembayaran lokal Malaysia dan menggerus peluang inovasi domestik mereka. Apakah regulasi dan proteksi data lintas negara cukup kuat? Sistem pembayaran lintas batas meningkatkan aliran data keuangan antar negara. Tanpa kerangka regulasi dan perlindungan data yang kuat, hal ini bisa menjadi pintu risiko, baik bagi privasi, stabilitas keuangan, maupun kedaulatan digital nasional. Apakah pertumbuhan ini bersifat jangka panjang atau sekadar lonjakan temporal? Dominasi KRIS sekarang banyak didorong oleh mobilitas wisatawan dan konsumsi lintas batas. Jika terjadi perubahan dalam pola perjalanan, kebijakan atau regulasi di salah satu negara, arus ini bisa berbalik. Dengan KRIS, Indonesia menempatkan dirinya sebagai kekuatan baru dalam lanskap ekonomi digital ASEAN, bukan melalui kekuatan militer atau cadangan devisa, tetapi melalui teknologi pembayaran sehari-hari, data transaksi, dan kemudahan akses keuangan. Manuver ini bisa dibaca sebagai bagian dari strategi kedaulatan digital, membangun ekosistem pembayaran yang dikontrol sendiri, serta menarik arus modal konsumsi dan transaksi lintas negara ke dalam jaringan yang dikendalikan Indonesia. Jika berhasil, hal ini bisa memperkuat posisi tawar Indonesia baik dalam kerjasama regional maupun diplomasi ekonomi. Namun, strategi ini juga memerlukan pengelolaan berhati-hati, regulasi, perlindungan data, interoperabilitas, dan kerjasama multilateral harus dijaga agar dominasi tidak berubah menjadi bentuk ketergantungan digital baru, baik bagi Indonesia maupun negara mitra. Dalam jangka pendek hingga menengah, dua pola besar kemungkinan besar akan menentukan arah perkembangan KRIS di kawasan. Pertama, konsolidasi jaringan dan peningkatan adopsi. Bank Indonesia, BI bersama operator sistem pembayaran domestik akan memperkuat infrastruktur belakang panggung, clearing settlement, konversi mata uang real-time, dan proteksi data untuk menangani lonjakan volume transaksi lintas batas. Pernyataan resmi BI menunjukkan bahwa integrasi QRIS dengan jaringan regional bukan insiden ad hoc, melainkan bagian dari agenda kerja sama cross-border sejak 2022 sampai 2023. Kedua, respon proteksionis dan regulatif di negara mitra. Melihat peningkatan transaksi QRIS dan preferensi konsumen Indonesia, Otoritas Malaysia, Bank Negara Malaysia, dan Paynet sebagai operator DuitNow berpotensi menimbang kebijakan untuk menjaga pangsa pasar lokal, mulai dari insentif bagi merchant yang prioritaskan DuitNow, program edukasi konsumen, hingga peninjauan interoperabilitas yang lebih seimbang. Sejumlah penyedia layanan Malaysia, Touch and Go GHL telah lebih dulu memperluas jangkauan lintas batas melalui kolaborasi dengan jaringan internasional seperti Alipay Plus, sehingga medan persaingan menjadi multi-aktor, bukan hanya biner QRIS versus DuitNow. Berdasarkan dinamika saat ini, dua jalan besar dapat muncul dalam dekade mendatang. Jalan A, integrasi regional terpimpin. Jika BI dan mitra regional menyusun kerangka interoperabilitas yang adil, termasuk pembagian pengelolaan data, skema penyelesaian multilateral, dan standar keamanan bersama, maka QRIS dapat berkembang menjadi infrastruktur pembayaran regional yang meningkatkan efisiensi lintas negara, menurunkan biaya transaksi pariwisata dan retail, serta memperkuat inklusi keuangan. Hal ini memerlukan kesepakatan teknis dan kebijakan tingkat tinggi yang melibatkan Bank Sentral ASEAN, Paynet, dan pemain swasta besar. Adanya prakarsa diplomasi ekonomi seperti presentasi KRIS pada forum-forum internasional mendukung kemungkinan jalur ini. Jalan B, fragmentasi dan balapan teknologi. Sebaliknya, respons proteksionis atau strategi kolusi antara penyedia QR besar seperti Alipay Plus, Kum and Group, Regional Bank Wallet Konsorsia, dan Konsorsium Singapura Malaysia dapat mendorong fragmentasi. Negara-negara mitra bisa memperkuat solusi domestik mereka atau bersekutu dengan penyedia non-ASEAN untuk mengimbangi pengaruh QRIS. Alhasil, pasar akan terpecah ke dalam beberapa klaster interoperabilitas, menaikkan biaya integrasi, dan memunculkan persaingan data yang intens.
Bukti awal kolaborasi Alipay dengan bank-bank regional dan Touch and Go menunjukkan pilihan strategis non-eksklusif ini sudah berlangsung. Ketika infrastruktur pembayaran lintas batas mencapai skala besar, isu teknis cepat menjadi isu kebijakan besar. 1. Kedaulatan data finansial. Negara-negara akan menempatkan aliran data transaksi sebagai komponen kedaulatan digital. Regulasi perlindungan data lintas negara, kewajiban untuk menyimpan salinan tertentu di wilayah nasional, atau aturan akses intelijen ekonomi dapat muncul sebagai respons untuk menjaga kepentingan nasional. Hal ini bukan teori belaka. Sejumlah negara telah menegakkan aturan lokasi data pada sektor finansial. 2. Keamanan siber dan stabilitas sistem. Volume transaksi tinggi meningkatkan risiko serangan siber atau gangguan operasional. Bank sentral dan otoritas keamanan siber perlu mengkoordinasikan uji ketahanan, skenario pemulihan bencana, dan mekanisme penyelesaian krisis lintas negara. BI sudah menempatkan aspek ini sebagai bagian dari roadmap pengembangan sistem pembayaran. 3. Militer dan aparat keamanan. Secara langsung, tidak ada alasan mendesak bagi keterlibatan militer dalam operasional pembayaran digital. Namun, dalam skenario di mana gangguan sistemik dianggap mengancam stabilitas nasional, misal serangan yang melumpuhkan infrastruktur kritik negara dapat mengerahkan Badan Keamanan Nasional, tidak selalu militer konvensional, untuk koordinasi respons. Ini adalah potensi politisasi infrastruktur ekonomi yang perlu diwaspadai. Penggunaan bahasa keamanan nasional dapat menjadi pembenaran kebijakan proteksionis. Dari sudut sosial ekonomi, dominasi kris di koridor Malaysia-Indonesia menghasilkan efek berlapis. 1. Merchant level, pedagang kehilangan insentif untuk mempromosikan solusi lokal jika pelanggan lebih memilih QR asing. Dalam jangka panjang, ini bisa mengurangi pendapatan operator domestik dan memicu konsolidasi pasar, merger, akuisisi. 2. Konsumen, wisatawan Indonesia mendapat keuntungan langsung, biaya lebih rendah, pengalaman lancar, sementara konsumen lokal Malaysia mungkin menghadapi kenaikan kompetisi usaha dari penjual yang mengarahkan layanan untuk wisatawan asing. 3. Pekerjaan dan investasi, modal digital bergeser, startup fintech lokal mungkin menghadapi tekanan kompetitif dari penyedia besar yang punya jaringan lintas negara. Sebaliknya, ada peluang bagi pelaku lokal yang berkolaborasi untuk memperluas jangkauan mereka. Data BI menunjukkan nilai dan volume transaksi yang signifikan hingga paruh pertama 2025, menandai bahwa dampak tersebut bukan hipotesis tetapi realitas pasar. Kris telah mencapai momentum nyata. Angka transaksi dan adopsi merchant menegaskan perubahan perilaku konsumen dan aliran ekonomi lintas batas. Namun momentum bukan nasib pasti. Masa depan akan ditentukan oleh keputusan politik, kebijakan regulatif, dan strategi aliansi korporasi dalam beberapa tahun mendatang. Jika Indonesia dan mitra ASEAN mengelola proses ini dengan kerangka regional yang adil dan aman, teknologi pembayaran itu bisa menjadi pengikat integrasi ekonomi yang produktif. Jika tidak, kita sedang menyaksikan awal dari persaingan infrastruktur digital yang dapat menimbulkan ketegangan geopolitik halus, di mana kepentingan ekonomi harian bertemu dengan kebijakan kedaulatan nasional. Dominasi kris dalam transaksi lintas negara di Asia Tenggara menandai perubahan struktural yang tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena sesaat. Pertumbuhan pesat penggunaannya di Malaysia dari warung kecil hingga jaringan retail besar mencerminkan pergeseran preferensi konsumen yang dibentuk oleh arus wisatawan Indonesia dan kemudahan teknis sistem tersebut. Fakta bahwa sebagian besar merchant Malaysia kini menempatkan QRIS berdampingan, bahkan seringkali lebih menonjol dibandingkan Duit Now QR menunjukkan bahwa kompetisi sistem pembayaran regional memasuki fase yang semakin kompetitif dan asimetris. Fenomena ini menunjukkan bahwa infrastruktur pembayaran tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen geopolitik yang mempengaruhi persepsi, alur modal, dan posisi tawar suatu negara. Malaysia, yang selama bertahun-tahun menempatkan diri sebagai hub keuangan ASEAN, kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan relevansinya ketika skala, populasi, dan kekuatan transaksi digital Indonesia mulai memberikan tekanan nyata.
Bagi Indonesia, ekspansi KRIS di luar negeri bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bagian dari upaya memperluas pengaruh ekonomi melalui mekanisme soft power digital. Arus transaksi dari wisatawan tidak hanya memperkuat penetrasi sistem pembayaran domestik, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan. Sementara itu, bagi Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya, realitas ini menuntut penyesuaian kebijakan yang cepat dan terukur. Persaingan antar standar pembayaran akan bergantung pada interoperabilitas, efisiensi biaya, serta kemampuan regulator menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan tuntutan integrasi regional. Pada akhirnya, dominasi KRIS menyiratkan bahwa peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan infrastruktur digital, bukan lagi semata oleh besaran investasi atau kapasitas industri. Pertanyaan ke depan bukan lagi apakah KRIS akan tetap dominan, melainkan bagaimana negara-negara tetangga merespons, menegosiasikan kepentingan mereka, dan menentukan posisi di tengah arus baru kompetisi digital yang tidak mengenal batas geografis.